Pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you roll cool egg up. Nego corona tega tezale uma. Mae tolo la alma ere orasima. Pakke nego masker, mae ele protest. Oh ma desode po nego prokes. Ele menazai, ana kie kai. Subu pakke masker ano ana sizuze. Tafe vakania moe ana pakke. Ngeno dina kofi no teleri rai. Demi mendongkrak pendapatan tambahan ekonomi keluarga, warga bersama pemerintah Kelurahan Mataloko Kabupaten Ngada mengkondisikan pasar malam di sekitar kawasan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Pasar malam Mataloko bermula dari ide kaula muda memfasilitasi ibu-ibu rumah tangga untuk menggelar hasil keterampilan mereka dalam membuat aneka kue dan kreasi olahan menu pangan lokal. Salah seorang pemuda Mataloko, Sisko Jawaria, mengatakan Mataloko sebagai kota kabut harus diisi gerakan kreasi pro ekonomi keluarga. Pantauan TVRI, Pasar Malam Mataloko digelar pada setiap malam Sabtu, bertempat di antara ruas jalan Kelurahan Mataloko dan Desa Waeia. Meski baru dimulai, nampak Pasar Malam Mataloko membawa dampak positif bagi pendapatan warga setempat. Aneka makanan siap saji dengan harga terjangkau seperti ikan bakar, kolak hangat, jus alpukat, jagung rebus dan lainnya bisa dinikmati di Pasar Malam Mataloko Ngada. Banyak masyarakat yang selalu mengeluh bahwa Mataloko ini adalah sebuah kota tapi sepertinya dirasakan ini kota mati. Makanya inisiatif ini datang dari saya pribadi, kemudian inisiatif ini saya sampaikan kepada kelurahan karena memang beliau yang harus bertanggung jawab dengan kegiatan ini. Mada Yohanes, lurah setempat, menuturkan pemerintah setempat sangat mendukung beroperasinya Pasar Malam Mataloko. Ini luar biasa. Artinya selain ini dapat ekonomi, saling kenal satu dengan lain. Setelah itu baru ada nilai ekonomi. Dari Kabupaten Ngada, Aurelius Doo, TVRI NTT melaporkan. Selamat datang di episode ke-21 Lotumapi, Lokatua Matapi Channel. Bersama saya Hancel Gurdulu dan Sileto Penap, Renal Elmeo dan Ciro MC di belakang lensa. Hari ini Lotumapi mengunjungi wilayah Golewa, Ngada, khususnya Mataloko, di kediamannya Bung Iko Pare. Prisco Pare. Saat ini kita bersama dua sosok. Ini pertama kali Lotumapi wawancara dua bintang tamu. Pertama Bapak Joni Mada selaku mantan Lurah Mataloko dan Bung Iko Pare, salah satu inisiator Pasar Malam Mataloko. Tema kita kali ini, apa kabar Pasar Malam Mataloko? Mungkin pertama-tama Bapak Joni dan Bung Iko bisa memperkenalkan diri. Bapak Joni duluan atau Bung Iko perkenalkan diri dulu teman-teman Lotumapi. Baik, saya buka masker ya, supaya lebih enak. Kita bisa sambil buka masker. Sebentar kita pakai lagi. Boleh. Baik, selamat sore untuk sahabat Lotumapi dimanapun berada. Ya, di tempat yang pertama sebelum saya memperkenalkan diri, saya perlu memberikan apresiasi tinggi untuk keberadaan Lotumapi, Lokatua Matapi. Siap. Tedu da bupu, Ipo de BO. Ini satu tagline yang luar biasa, di mana ini soal bagaimana warisan yang harus kita selalu tumbuh kembangkan dalam generasi muda sekarang. Baik, ini perdana untuk kami di wilayah Mataloko. Sebelumnya saya bincang-bincang dengan adik saya Silet Open Up. Ya,
Ini saya punya adik ini Haji Zhao ini sudah merupakan sosok yang luar biasa ya, memperkenalkan daerah yang ada di kancah nasional. Itu Kakak salah. Kakak main salah ya, luar biasa. Kakak main salah dengan Hasilnya benar. bintang-bintang klipnya yang luar biasa ya. Baik, perkenalkan nama saya Prisco Yanarus Jauria Pare, biasa dipanggil Prisco atau Pirlo. Pirlo. Biasa dipanggil Prisco atau Pirlo. Asli dari Mataloko. Asli dari Mataloko, tetapi kalau mau dilihat dari asas keturunan itu kami aslinya orang Turkisa. Ini kami satu kampung dengan Bung Hansel ini. Ini CEO dari Matapi. Ini Bung Hansel ini. Luar biasa. Jadi pekerjaan saya setiap hari adalah seorang pendidik. Saya seorang dosen di salah satu kampus yang ada di wilayah Kabupaten Ngada, yaitu berada di gerbang masuk Kabupaten Ngada di STKIP Citra Bakti Ngada. Keseharian saya lalu dan juga hari ini kami bersama-sama dengan tim Loketua Matapi dengan tema apa kabar pasar malam Mataloko, dan juga sebagai salah satu inisiator, penginisiatif dari gerakan muda, gerakan anak muda yang ada di Mataloko, di mana kami coba membangun sebuah kreativitas dalam bidang ekonomi untuk ibu-ibu. Itu dulu untuk sementara perkenalan. Terima kasih sahabat Loketua Matapi. Om Joni, Bapak Joni. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Makda. Biasa dipanggil Joni. Itu sapaan yang cukup dikenal di Kabupaten Ngada lah, khususnya di Mataloko. Jadi untuk itu Loketua Matapi ini itu sebenarnya istilah yang cukup tren sejak dulu. Orang tua kita biasa penak kita mazat ya Loketua Matapi. Itu artinya di tempat yang sederhana bisa merencanakan sebuah rencana situasi yang pengaruhnya sangat besar. Dan Loketua Matapi itu istilah yang cukup dikenal di Kabupaten Ngada, khususnya kita di Jawa. Saya asli Aimere, tetapi berada di wilayah Golewa, lebih khusus di Kelurahan Mataloko sudah 40 tahun. Jadi seluk-beluk di sini saya sudah cukup tahu semua. Seperti apa. Dan saya pernah menjabat sebagai lurah 6 tahun. Tahun berapa sampai tahun berapa? Sejak September 2013 sampai dengan 2019 Januari pensiun. Oke, jadi itu kira-kira perkenalan singkat dari narasumber Lotumaki kita kali ini. Kalau tentang pasar malam itu kira-kira kapan pertama kali buat? Kita buat awal itu di tahun 2018. Dia jatuh di bulan Juni-Juli. Tapi bukannya booming dari 2017 kalau tidak salah waktu itu. 2018 ya. 2018 boomingnya pasar malam di wilayah Kelurahan Mataloko. 2018 Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Lalu kita sempat vakum di awal tahun 2019, sempat vakum. Lalu kita mulai lagi itu di bulan Agustus. Bulan Agustus itu bertepatan juga dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu, dan juga Hari Sumpah Pemuda. Ya. Tanggal 28 Oktober ada Silet Open Up juga ini sebagai pelaku waktu itu. Ya, pelaku kita bagaimana berkolaborasi dengan OMK Paroki membuat suatu kegiatan Gebiar Sumpah Pemuda dan Gebiar 17 Agustus, di mana acara puncaknya itu adalah pasar malam Mataloko. Itu selain Bung Iko dan mungkin Silet sebagai salah satu pelaku waktu itu, kira-kira siapa lagi yang terlibat
Yang terlibat waktu itu memang pada prinsipnya itu bagaimana saya memberdayakan ibu-ibu yang ada di Kelurahan Mataloko. Salah satu inisiator selain Bu itu. Salah satu inisiator selain saya itu waktu itu kita dengan Bung Sandro Sowo. Kita pernah buat pertemuan waktu Bapak Joni masih lurah waktu itu. Kita buat pertemuan di kantor lurah, lalu dengan ibu-ibu yang mendukung kami itu, makanya bisa berjalan pasar malam waktu itu. Oh ya, itu berarti melibatkan lurah kan? Ya, waktu itu apa peran lurah waktu itu? Peran lurah waktu itu sebagai ketua pelaksana untuk bisa menjalani seluruh rangkaian pasar malam ini. Termasuk ini mengusulkan dana tidak? kalau untuk dana kita swadaya. Jadi kedudukan lurah pada saat itu penanggung jawab dari kegiatan kami, supaya kegiatan kami ini artinya dianggap legal lah gitu. Lalu untuk dana sendiri itu adalah swadaya dari ibu-ibu. Misalnya untuk penerangan kalau malam itu mereka sudah siapkan, mereka punya uang sendiri 20.000 itu untuk sewa yang ada rumah-rumah di pinggir jalan itu untuk beli pulsa listrik, lalu kabel, cok dengan balon lampu itu ibu-ibu sendiri yang siapkan. Jadi pada dasarnya ini dana yang terkumpul itu sebenarnya swadaya dari masyarakat. Berapa tuh waktu itu untuk bikin satu pasar malam seperti pasar malam Mataloko? Waktu itu untuk setiap ibu-ibu itu mulai pertama untuk modal mereka belanja barang untuk setiap ibu-ibu mungkin berbeda, bervariasi. Saya waktu itu memang belum terlalu di manajemen secara baik soal dananya, tetapi pada dasarnya itu semua itu swadaya. Jadi besaran modal yang digunakan atau dibuat oleh ibu-ibu itu bervariasi. Itu kan maksudnya panitia, dalam hal ini panitia pelaksana untuk membuat satu titik ramen baru itu kira-kira dana itu berapa? Mungkin bisa inspirasi tempat-tempat lain untuk membuat pasar malam. Baik, waktu itu memang panitia yang ini tidak ada. Tidak ada. Itu memang kita hanya dari orang ke orang itu kita ini. Jadi tidak ada tenda-tenda. Waktu itu memang kita beratapkan langit. Beratapkan langit. Jadi tujuan saya membuat pasar malam ini soalnya untuk bagaimana bisa kita membuat kesibukan untuk ibu-ibu yang positif di mana saya melihat bahwa Kelurahan Mataloko ini, khususnya pensiun Mataloko ini, ibu-ibu ini jago masak. Tetapi semua itu sifatnya masih sosial, Bung Hansel. Semua itu sifatnya masih sosial. Lalu dari pengalaman seperti ini, saya bertemu Pak Lurah. Waktu itu Bung Sandro. Kami bertemu Pak Lurah, kita coba buat pasar malam. Kita dana tidak ada nih. Tapi dana itu kembali kepada ibu-ibu yang mereka siap. Kita fasilitator ini. Kita sudah inisiatif, ibu-ibu siap. Akhirnya saya melihat potensi yang ada pada ibu-ibu ini harus bernilai finansial, harus bernilai ekonomis. Makanya saya himpun ibu-ibu, kita duduk diskusi pertemuan seperti apa di rumah saya. Saya bilang kita mau buat pasar malam ini, kita tidak ada dana, tetapi dana itu kembali pada ibu-ibu. Ibu-ibu setuju tidak? Oh, kami setuju. Saya bilang jangan takut untuk orang bilang takut tidak ada yang beli. Bandung itu, Bogor itu tanah dingin, tetapi kenapa bisa rame? Yang rame itu kita yang ciptakan. Kita bisa buat momen, orang pasti akan datang. Oh, di situ ada titik keramaian. Jadi kurang lebih gambaran umum seperti itu, Bung Hasan. Lokasi di mana waktu itu? Lokasi waktu itu kita di start dari pertigaan Mataloko sampai di perbatasan Desa Lair sebelah kami waktu itu. Itu tidak ada masalah ya sebagai pimpinan wilayah waktu itu. Waktu itu tidak ada soal.
Belum COVID juga waktu itu. Belum COVID, lalu mendapat dukungan dari desa-desa tetangga juga. Jam buka tutup? Maksudnya mulai jam berapa, selesai jam berapa? Mulai jam 3 sore, jam 11 malam tutup. Setelah itu bersihkan seluruh yang berada di kompleks pasar malam, sehingga besoknya orang lewat itu sudah dalam keadaan bersih. Jadi tetap bersih. Tetap bersih. Ini Bung Iko, jadi tentang pasar malam ini kira-kira apa motivasi dan tujuan awal membuat pasar malam? Baik, tentu saja bagi saya pribadi motivasi awal itu begini. Ini saya bukan mau omong sombong atau omong tinggi. Kita ini sudah sekolah. Lalu kalau ilmu kita tidak bermanfaat untuk masyarakat, ini sama saja bohong. Jadi walaupun saya orang hukum, jadi saya tidak bisa hanya berkecimpung di dunia hukum, tapi saya coba belajar dari yang ada di kota besar ya, di Tanah Rantau kita dulu. Di sini ramai, kenapa kita tidak bisa ramai di sana? Itu motivasi saya. Kenapa Mataloko ini kota, salah satu daerah peradaban tumbuh kembangnya Kabupaten Ngada. Tetapi begitu saja, tidak ada yang nampak. Lalu latar belakang dan motivasi ini kemudian coba saya mimpi ya. Lalu saya mimpi, kemudian setelah saya mimpi coba saya buat yang pas di Mataloko ini, yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah ini soal kuliner. Dan yang menjadi dominasi di pasar malam itu adalah kuliner, baik itu kue maupun makanan sampai minuman. Itu motivasi awal saya harus, ilmu saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Ya, saya tidak mau bermanfaat bagi diri saya, tapi ilmu saya harus berbagi pada masyarakat. Bukan soal hukumnya, tetapi masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Itu motivasi awal saya. Lalu yang kedua, tujuan. Jelas yang pertama untuk finansial untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu. Lalu yang mereka akui bahwa kami terbantu dengan pasar malam ini. Saya bilang, terbantu di mana? Kami bisa cicilan minum murah. Kami bisa cicilan arisan, yuran. Itu dari pasar malam. Memang selama ini ibu-ibu punya niat yang ini, tapi tidak ada yang menjembatani, tidak ada yang memfasilitasi. Itu tujuan. Lalu tujuan yang kedua ini, yaitu tadi kita mendukung program-program pemerintah di mana mengembangkan kewirausahaan di lingkungan masyarakat, kemudian bagaimana menciptakan daya ekonomi kreatif bagi masyarakat, sehingga tidak hanya menunggu bantuan pemerintah, tetapi kita merubah pola berpikir atau mindset berpikir masyarakat, tidak konsumtif tapi harus produktif. Gitu. Berapa lama itu berjalan? 2018 itu kita sampai November ya, kalau tidak salah. Sampai November, awal Desember. Awal 2019 sempat vakum. Mulai lagi di Gebiar Sumpah Pemuda. Ya, langsung Gebiar Sumpah Pemuda. Terus 2020 kita vakum. Rencana mau buat ini tapi kita belum ketemu dengan orang-orang yang... Sebelum kita tanya kenapa vakum, kira wahana apa saja yang ada di pasar malam Mataloko selain kuliner? Baik. Atau fokusnya di kuliner? Yang ada di pasar malam Mataloko itu memang yang pertama itu fokusnya pada kuliner. Fokusnya pada kuliner, makanan, minuman, dan kue-kue. Itu fokus yang pertama. Lalu yang kedua, kebetulan waktu itu Sapu KS Handro itu kan kebetulan dia ada temannya orang Jawa, punya itu permainan anak kecil itu. Yang naik kuda, naik apa itu, jadi dia panggil mas mari datang hibur kami dan anak-anak. Jadi selain kuliner, ada juga wahana permainan anak-anak yang levelnya masih sederhana. Itu boleh tidak kalau orang kasih pertanyaan, itu menjadi satu lahan ekonomi baru, atau itu jadi tempat keramaian, tempat nongkrong baru itu? Atau mungkin dua-dua? Kalau bagi saya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa lahan ekonomi baru. Sambutan masyarakat waktu itu di sekitar Mataloko atau mungkin tempat lain, bagaimana waktu itu?
Sambutan dari warga masyarakat Mataloko pada waktu itu sangat luar biasa. Mereka sangat terlibat langsung, semuanya terlibat. Jadi memang yang pertama itu untuk soal ekonomi, tapi yang kedua hiburan. Jadi itu setiap stand itu dan mereka punya salon 1-2 biji itu dari musik-musik itu Jadi jam 10 tepat kami tutup, siap tutup. Takut anak-anak dari luar datang kacau kami tutup supaya aman. Keamanan semua. Nah, waktu itu Kapolsek Pak Arnold Pak Arnold dia sangat mendukung, dia yang penting aman Pertama kami berpikir Bung Hasil mau tutup jalan. Memang awal pertama tutup jalan, tutup dan rame. Tapi saya berpikir kalau kita tutup jalan berarti kita potong kita punya rezeki. Ini mobil-mobil dari Bogor mau ke Vere segala macam dia harus putar dari bawah. Padahal mau dibilang kita punya rezeki ada di dalam mobil juga itu tuh. Maka kami gunakan pinggir-pinggir jalan itu. Sebelum kita gunakan pinggir jalan supaya tidak menimbulkan kemacetan biar tetap motor mobilnya Pak. Bapak Joni selaku mantan lurah mungkin bisa bagi kira-kira dari pandangan atau pengamatan atau mungkin ukuran-ukuran dipakai sebagai pemerintah setempat, kepala wilayah, dampak pasar malam Mataloko terhadap perekonomian masyarakat atau terhadap masyarakat secara luas. Baik, kalau soal dampak pasar malam itu sangat luar biasa dan diterima baik oleh seluruh warga masyarakat, bukan hanya kuliner saja. Mereka-mereka yang menyiapkan ubi-ubian, pisang apa semua, itu semua merasa berbahagia, senang karena ya selama itu mereka mau jual kemana hasil itu. Itu dari mana saja datang jual di pasar malam itu? Dari desa-desa tetangga, dari Baia, juga dari Toda, Ratu Gesa. Dan memang awalnya saya ini mungkin katakan saja mau omong agak sedikit ini, ada mama-mama yang sentil, termasuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Yasinta Wae, dia katakan di Bajawar, Tanah Ludu bisa buka pasar malam. Kenapa di Mataloko tidak bisa? Saya sudah punya niat juga. Tetapi pada satu ketika saya didatangi oleh Bung Iko ini. Beliau ini anak muda yang menurut saya cukup luar biasa. Datang hari Senin, kalau saya tidak salah, secara resmi di kantor lurah bersama Sandro, omonglah soal pasar malam ini. Kenapa di tempat lain, di Bajawa ini Tanlur bisa, kita Mataloko bisa. Saya bilang, kalau begitu, mau kapan? Saya orangnya tukang nekat dan tabrak juga, saya siap. Hari Jumat buka. Karena dengan hitung besok hari Sabtu, kalau mau buka perencanaan iya, persiapan. Kilat. Cukup ini juga. Kami pokoknya tabrak, artinya ya mau siap untuk ada resiko apa kami siap. Terjadilah hari Jumat, mau hari Sabtu, tidak bisa hari Sabtu, besok hari Minggu. Orang tidak ke gereja, nanti kita yang disalahkan segala macam itu. Buat hari Minggu. Jadi untuk itu saya apresiasi terhadap ada Iko ini sungguh luar biasa dengan Sandro datang omong langsung jadi. Hari Jumat kami langsung lakukan setiap hari pasar malam. Ya, setiap hari Jumat. Satu minggu sekali. Antusias dari mama-mama kuliner ini, saya bikin panas, saya bilang katanya kompleks pensiunan Mataloko ini jago masak, jago bikin kue. Coba kamu tunjukkan kau punya kepintaran, kau punya kehebatan itu. Saya mau lihat juga. Ternyata semuanya terjawab. Lalu dari segi nilai ekonomis, mereka merasa luar biasa. Pernah satu kali kalau misalnya ada pesta, orang rasanya, oh kenapa bisa pesta kami ini? Sementara kami terbantu sekali. Mereka kasih keluar modal 200, untung sampai dengan 700-800. Bahkan saya cek kakek Ici di sebelah, dia bisa sampai 1 juta. Ida Longa pun begitu. Mereka merasa luar biasa, terbantu sekali untuk kami bisa, ya katakan saja beli ini, beli itu dari hasil ini. Jadi hari Kamis itu mereka satu hari sudah sibuk. Mama sibuk cari hasil apa segala macam. Dan kami hari Kamis ada evaluasi di atas rumah supaya kita menyiapkan jangan hanya yang satu macam saja, bermacam-macam.
ketika orang datang belanja, dia bawa uang 100, maka dia akan kasih habis uang 100. Kalau semuanya ini ada, mereka pasti akan beli yang di meja pertama. Dan memang kalau dari segi nilai ekonomis, itu sangat luar biasa. Mereka sangat-sangat terbantu. Sekarang bahkan mereka bilang, bagaimana ini? Mereka masih panggil saya Bapak Lurah, sekalipun saya sudah pensiun. Kita bisa buka. Saya bilang, saya siap, biar saya sudah pensiun. Saya siap untuk buka. Karena ini tidak ada apa namanya itu, ini hanya mau supaya kita ini bisa bersatu. Dan memang waktu itu awal saya omong, selain untuk nilai ekonomi, yang pertama ini kita ini kan terdiri dari heterogen, dari mana-mana datang di sini. Lalu kita mau supaya kita ini saling kenal satu dengan lain. Yang kedua, tidak perlu ada gosip-gosip yang lain, tidak perlu. Lalu yang ketiga, supaya kita bisa, oh ini hubungannya begini, begitu, segala macam. Yang terakhir baru nampak di nilai ekonomi. Dan memang mereka merasakan itu. Sekarang saya punya mau itu, ini kami sering omong dengan adik Iko ini, kapan? Saya bilang ya dengan situasi COVID ini yang buat kita juga. Itu pasti pertanyaan semua itu. teman-teman yang nonton Iya. dari awal itu pikir nanti bagaimana Iya. nanti ke depan gitu. Iya. Tapi sebelum ke situ, kenapa kira-kira tutup? Siapa yang bisa jawab kita? Kenapa pasar malam Mataloko hilang deh sekarang? Waktu itu yang pertama itu waktu itu tepat masuk bulan puasa. Bulan puasa, pas hari Jumat waktu itu. Setiap minggu tuh. Bulan puasa itu Prapaskah ya? Iya. Prapaskah itu setiap Jumat kita puasa. Jadi kita punya menu jualan ini kan terbatas. Akhirnya dari situ sudah mulai semangat kita sudah mulai agak sedikit menurun. Lalu kemudian juga kalau ada kematian kita berhenti. Kalau ada pesta kita pasti berhenti. Lalu mungkin juga pada waktu itu mungkin saya pribadi juga ada kesibukan di luar itu. Jadi semangat pilkada? ya. Sibukan pilkada. Iya. Sebelum pilkada waktu itu. Jadi kalau pesta kematian bisa hambat itu, pilkada juga bisa hambat pasar malam. Karena Tidak sibuk. Itu beberapa faktor yang juga mungkin waktu itu saya juga belum di Citra Bakti. Belum, artinya saya masih sibuk di luar lah, buat aksi sosial kemasyarakatan apa. Ketika saya sudah berkecimpung dengan dunia pendidikan tinggi menjadi seorang dosen, susah juga untuk membagi waktu. Lalu bagaimana mengembalikan semangat ini yang bagi saya juga ini, yang mudah-mudahan ke depan semangat ini bisa terus ada, sehingga rencana untuk dibuka kembali ini bisa terjawab, dan mudah-mudahan situasi pandemi ini segera berakhir sehingga pasar malam ini kita buka kembali. Ada rencana untuk buka kembali atau impian untuk buka kembali? Rencananya mau dibuka kembali. Kapan kira-kira? Karena tadi waktu buat pertama kali kan 4 hari. Ya. Hari Senin koordinasi dengan Lurah, hari Jumat langsung eksekusi. Ya. So, kira-kira sekarang mungkin di Lotu Mati omong hari ini, mungkin 4 hari lagi mungkin pasar malam Mataloko mungkin bisa ada lagi. Baik, Karena sudah duduk sama dengan Bapak Lurah ini. Kapan tuh kira-kira? Baik, tentunya pasti kita harus berkoordinasi dengan Satgas. Ya pasar malam Luza itu kan bisa dibuka. Kenapa pasar malam Mataloko ini kan tidak bisa dibuka? Saya kira harapan saya pemerintah bisa mendukung. Tentunya pasti kita tetap prokes, tetap mengindahkan atau mengedepankan prokes, dan saya belum bisa tentukan waktunya kapan, tetapi bagi saya pribadi mungkin dengan caranya saya mungkin bisa ketemu para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Golewa. Mungkin kita diskusi kira-kira bagaimana petunjuk mereka, instruksi mereka terkait dengan ini. Kalau mereka bilang oke, kita jalan. Kalau mereka juga masih melihat dengan situasi pandemi ini, mungkin kita pending dulu. Kita saat ini hidup di dua situasi.
Yang pertama, kita hidup di era kecerdasan buatan, komputasi dan lain-lain. Salah satunya jual beli online. Jual beli online. Situasi yang kedua adalah pandemi COVID-19. Kira-kira rencana ke depan itu apa di tengah dua situasi ini? Itu soal pasar malam. Baik, memang bagi saya pribadi membuat suatu kegiatan terus tentunya menguji tingkat kreativitas dan inovasi. Lalu di tengah badai pandemi COVID-19 ini bagi saya pribadi jadi bagi saya pribadi memang untuk saya juga cukup sulit untuk mendesain kegiatan secara tatap muka atau offline, secara langsung di lapangan. Tetapi dengan era digitalisasi seperti sekarang ini, di mana orang sudah beralih kepada belanja online, fitur-fitur online dan sebagainya ini, tentunya mungkin kita coba mendesain pasar malam online gitu, di mana memang tidak terjadi aktivitas jual beli secara langsung, tetapi dengan produk-produk yang kita hasilkan ini kemudian kita tawarkan melalui media sosial, tetap dengan satu tagline itu pasar malam Mataloko online gitu. Tetapi kita menjual itu di ruang maya, di dunia maya. Memang sebelumnya itu sudah ada yang buat seperti itu, semacam contohnya ada yang menjual RW sebelum dia jual di pasar malam dia sudah duluan posting, itu dia duluan laku itu. Dia antar. Saya kira ini juga pas, tinggal bagaimana tingkat daya tangkap masyarakat dengan era digitalisasi seperti ini. Mereka melek tidak dengan IT karena pada dasar ini kan kita masyarakat sebagai pelaku pasar malam ini kan notabene bagi saya ini kan sudah banyak yang memiliki Facebook. Biar orang-orang tua ini sudah banyak memiliki Facebook, memiliki WA. Saya kira ini juga menjadi grand design baru untuk menumbuh kembangkan kreativitas di tengah pandemi. Offline ditinggalkan. Ya. Yang offline ditinggalkan. Konsep offline untuk sementara mungkin saya berpikir dulu untuk offline, tapi yang saya coba kembangkan sekarang ini konsepnya online, pasar malam online. Kan bagi saya pribadi di sini mungkin dan ini orang keberatan karena kita masih situasi tambah dengan surat edaran terbaru tapi pasar malam Nusa ini bisa dibuka. Memang situasi pandemi COVID-19 ini kan ekonomi kita ini terpuruk dirumahkan di PHK dan sebagainya. Kita mau dapat uang dari mana kalau gini? Tapi saya kira kalau kita bisa mendesain sebuah strategi baru pasar malam online dengan tujuan supaya kita tetap ada yang bisa kita isi untuk kebutuhan ini, saya kira mungkin bisa menghasilkan pasar malam online. Ini menguji tingkat kreativitas di tengah pandemi seperti apa. Gitu. Ini mungkin terakhir, kira-kira apa harapan ke depan atau mungkin pesan-kesan tentang pasar malam atau mungkin buat masyarakat di sekitar Mataloko atau mungkin desa-desa tetangga, kira-kira apa? Baik dari Bapak Joni maupun dari Bapak Joni dulu. Baik, saya hidup di dua situasi seperti ini. Ya bagi saya tidak sulit, tetapi coba kami tadi istilah tadi blok mati dari ketua mata api. Kami duduk omong dulu seperti apa. Memang ini butuh waktu. Ya kalau tidak dengan pemerintah setempat. Kalau dulu saya masih ini saya halu-halu saja. Itu tidak soal. Itu bagi saya itu mudah. Dan memang seperti tadi yang disampaikan oleh saya punya adik di sana ini kan luar biasa, dia punya pikiran itu. Ya ini kita mau dari mana nih? Benar. Di lain pihak kita disuruh di rumah kan di ini segala macam, tetapi mau untuk legally mazwa ini dari mana? Betul. Untuk ini, untuk itu. Dan memang ini kita harus bisa keluar dari situ. Tapi kami butuh waktu. Kalau macam yang lalu-lalu ini, hari ini umum besok laksana kami
tidak ragu. Tapi ini kita butuh waktu karena dengan situasi pandemi ini, dan juga kita dengan berbagai pihak, kita mendapat dukungan, lalu seperti tadi yang sistem online, apa segala macam, saya rasa itu bisa. Dan memang yang lalu itu, dia belum ke lokasi ini pasar malam, dia punya itu segala macam, sudah orang sudah beli, sudah ini. Dan itu kan, itu sama dengan ini tuh, online juga kalau saya tidak salah. Jadi kami butuh waktu, dan ini ada kecemasan, ya pasti. Ada kecemasan dari mama kuliner ini, mereka main tagih terus. Saya hanya omong, saya tidak lurah. Tidak, kami yakin bisa. Ya, saya hanya mau ini. Tapi saya bisa. Saya bisa kalau misalnya ada dukungan. Apalagi dari adik Iko ini. Kenapa tidak bisa? Ya, saya kira seperti itu. Bung Iko? Baik, kalau dari saya harapannya semoga cepat terrealisasi. Karena memang yang pertama begini, desakan dari ibu-ibu ini cukup besar. Ya. Cukup besar, di mana mereka menyampaikan kepada saya, kita buka lagi, kami memang ini sangat terbantu untuk soal ekonomi kami. Baik, saya bilang oke, kita doakan mudah-mudahan bisa cepat kita adakan pasar malam ini, lalu situasi pandemi cepat berakhir lah, itu supaya kita bebas lah bergerak. Lalu dukungan juga dari anak asli pensiunan Mateloko yang merantau, bahkan mereka pernah ambil berita yang kami keluar di TVRI, video yang kami wawancara dengan waktu itu Kalisdo, masih wartawan TVRI itu yang wawancara wawancara singkat. Waktu itu saya startnya ikan panggang itu. Nah, itu mereka ambil video itu terus mereka posting di kami punya grup pensiun Mateloko ini. Mereka desak kapan ini mulai apa semua. Saya jawab tenang dulu, ini sedang dikonsepkan, sedang distrategikan, seperti apa nanti kami akan pasti bumikan lagi. Lalu harapan yang kedua, mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah kabupaten. Karena dulu ada dinas apa ya di kantor lurah itu saya pernah ceritakan tentang masalah ini. Mereka pada dasarnya mendukung, tapi ya seperti itulah konsep mendukungnya mereka itu tidak tahu seperti apa gitu. Memang pasar malam ini kami swadaya untuk bagaimana membangkitkan negara ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Mudah-mudahan membangkitkan negara ekonomi kreatif di tengah pandemi ini bisa cepat terwujud. Menarik. Oke, terima kasih Bapak Joni, Bung Iko. Terima kasih. Baik, sama-sama. Semoga tayangan kali ini bisa membuat teman-teman di daerah lain juga mungkin tergerak untuk membuat pasar malam yang sejenis atau mungkin yang berbeda. Dan kolom khusus untuk yang berbeda mungkin bisa cantumkan di kolom komentar sebagai bahan pendiskusian mungkin. Mungkin bisa untuk menambah teman-teman di Mateloko atau mungkin akan membuat di tempat yang lain. Karena pasti akan banyak manfaat seperti pemaparan dari Bapak Joni dan Iko tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Nyonya di belakang menyiapkan salah satu panganan. Terima kasih spesial untuk Nyonya di belakang dengan Oma di dalam. Ini salah satu panganan. Ya, pangan yang ini salah satu pangan yang tersaji di pasar malam Mateloko. Ya. Salam Lutumat. Salam. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you roll cool egg up. Nego corona, tega te zale uma. Mae tolo la alma ere orasima. Pack nego masker, mae ele protest. Oh ma de zode, po nego prokes. Ele menazai, ana kie kai. Subu pack masker, ano ana sizuze. Tafe, vaka nia moe ana pake. Ngeno dina